Era globalisasi yang sangat berkembang pada saat ini membawa suatu perubahan di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu perubahannya adalah dalam teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki peran dalam mempengaruhi pola pemikiran atau pola perilaku manusia secara global. Teknologi informasi dan komunikasi ini tentunya memudahkan setiap kegiatan manusia sebagai yang menciptakan, mengembangkan, atau bahkan sebagai pengguna dari teknologi itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga dapat kita lihat dengan maraknya media internet. Seperti yang kita ketahui, media internet merupakan salah satu media informasi dan komunikasi yang sangat digandrungi oleh masyarakat di berbagai kalangan usia. Pesatnya media informasi dan komunikasi ini dapat dibuktikan juga dengan adanya kegiatan jual beli online. Kegiatan jual beli online ini merupakan kegiatan penjual menjualkan barang atau jasa kepada pembeli, namun dilakukan secara tidak tatap muka atau tidak face to face, melainkan melalui sarana media sosial. Nah, penjual dan pembeli menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi, bernegosiasi, atau bahkan sampai ke tahap transaksi. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, perkenalkan aku Olivia Tirta Melinda, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dengan NIM 2201016087, dan di video ini aku akan membahas mengenai kegiatan jual beli online melalui fitur cash on delivery atau COD melalui perspektif hukum perdata dan hukum telematika. Penggunaan aktivitas perdagangan dengan media sosial kita kenal sebagai electronic commerce. Salah satu model e-commerce yang paling populer saat ini ialah marketplace, di mana marketplace ini berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Dalam menjalankan aktivitas bisnis dalam marketplace, penjual hanya cukup melayani pembelian. Aktivitas lain dalam penanganan atau pengelolaan website jual beli keseluruhannya menjadi tanggung jawab dari platform tersebut. Beberapa contoh marketplace yang saat ini populer di kalangan masyarakat ialah yang pertama ada Shopee, Zalora, Blibli, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Dalam hal transaksi jual beli online memberikan peluang usaha yang tak terbatas oleh jarak dan waktu, ditambah dengan penggunaannya melalui website atau aplikasi yang sangat memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Ditambah pula, platform-platform ini memberikan kemudahan pembayaran, misalnya melalui transfer bank, e-wallet, melalui minimarket, kartu kredit, pay later, maupun cash on delivery atau COD. Cash on delivery atau yang biasa kita kenal dengan COD merupakan salah satu metode pembayaran tunai yang dilakukan ketika barang atau jasa yang kita pesan melalui marketplace tersebut telah datang kepada konsumen atau telah sampai kepada tujuannya. Biasanya sistem COD ini dilakukan kepada perusahaan logistik melalui kurir yang akan mengantarkan barang tersebut sesuai model serta harga yang disepakati dalam perjanjian jual beli melalui marketplace atau platform tertentu. Dalam hal transaksi jual beli melalui media online secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku 3 tentang perikatan, bab 1 sampai dengan 5 dan beberapa pasal yang berkaitan dengan aturan hukum. Tetapi secara khusus, transaksi jual beli melalui media elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Namun, akhir-akhir ini sering kita ketahui atau bahkan kita dengar di berita bahwasannya terdapat masalah dari beberapa e-commerce melalui fitur COD ini, antara lain tidak sesuainya objek yang diperjanjikan dengan barang atau jasa yang diterima konsumen, seperti barang tersebut itu cacat, robek, ukuran tidak sesuai, dan sebagainya. Selain itu juga dapat terjadi ketidakaslian antara barang yang ditawarkan di deskripsi marketplace tersebut dengan barang yang sampai kepada konsumen, atau bisa dibilang barang tersebut pada saat sampai barang tersebut diketahui tidak original. Namun pada kenyataannya tidak hanya konsumen saja yang menjadi korban dari ketidakjujuran pelaku usaha atau penjual. Namun pelaku usaha atau penjual pun seringkali menjadi korban atas kelalaian atau ketidakjujuran dari konsumen dalam melakukan transaksi jual beli melalui fitur COD ini. Akhir-akhir ini, banyak kasus di mana pembeli membatalkan pesanan atau barang pada saat kurir telah mengantarkan ke alamat tujuan. Alhasil, pelaku usaha atau penjual mengalami kerugian. Nah, dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwasannya
baik penjual maupun pembeli itu berpotensi untuk melakukan hubungan prestasi atau ingkar janji. Dalam pasal 13 KUH Perdata disebutkan bahwasannya perjanjian merupakan perbuatan di mana satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya di dalam suatu hubungan perjanjian. Dalam melakukan suatu perjanjian jual beli online, pada hakikatnya terdapat aturan yang mengatur suatu persyaratan yang sah secara peraturan perundang-undangan, yaitu yang termuat di dalam pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 46 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Disebutkan bahwa syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, adanya kesepakatan antara kedua pihak, yang kedua kecakapan dari kedua pihak, yang ketiga suatu hal tertentu, dan yang keempat adalah sebab yang halal. Di mana ketika salah satu dari keempat syarat sah ini itu tidak dilakukan atau tidak terpenuhi, maka perjanjian tidak dapat dilakukan. Dalam Undang-Undang ITE disebutkan bahwasannya pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus dan wajib dilaksanakan berdasarkan yang pertama asas kepastian hukum, di mana dasar hukum penggunaan teknologi informasi dan perdagangan elektronik ini diakui di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, asas manfaat. Nah, di mana di sini pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini ditujukan dan diharapkan mampu untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, asas kehati-hatian. Nah, di sini disebutkan bahwasannya para pihak harus memperhitungkan segala aspek yang dapat merugikan dirinya sendiri dan pihak lain dalam penggunaan teknologi informasi serta transaksi elektronik. Lalu yang keempat, ada asas itikat baik. Asas yang diterapkan di dalam perjanjian para pihak dalam segala aktivitas elektronik untuk tidak dimaksudkan untuk melawan hukum yang akan berdampak bagi salah satu pihak. Yang kelima, asas kebebasan memilih teknologi. Di dalam asas ini disebutkan bahwasannya di dalam teknologi informasi tidak hanya berorientasi terhadap pemanfaatan teknologi tertentu, melainkan diharapkan dapat mengikuti perkembangan di masa depan. Nah, melalui beberapa penjelasan yang ada di video ini, kita dapat tarik kesimpulan bahwasannya perjanjian merupakan faktor utama di dalam pembelian maupun penjualan barang atau jasa. Dapat kita tarik kesimpulan juga bahwasannya perdagangan melalui internet pada dasarnya memiliki kesamaan dengan perdagangan pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan, yaitu internet. Adapun kelebihan dalam melakukan metode transaksi cash on delivery atau COD ini, yang pertama, konsumen lebih dapat memeriksa secara langsung barang atau jasa yang telah mereka beli. Yang kedua, apabila barang yang diperjanjikan konsumen itu terdapat cacat atau terdapat ketidaksesuaian, konsumen dapat langsung mengajukan komplain serta membatalkan transaksi melalui aplikasi yang tersedia di dalam setiap marketplace. Yang ketiga, lebih meminimalisir terhadap penipuan. Yang keempat, konsumen sudah terbebas dari jasa pengantaran atau pengiriman. Yang kelima, memberikan jaminan bahwasannya pelaku usaha tersebut atau toko tersebut itu benar adanya. Nah, di samping itu terdapat pula kekurangan dalam melakukan fitur cash on delivery ini atau COD ini. Yang pertama, kerugian yang dialami pada pihak kurir. Nah, seringkali di mana pada saat kurir mengantarkan barang pesanan, mendapati rumah pembeli itu kosong, bahkan konsumen tidak menepati janji mereka semestinya yang seharusnya diantar pada hari ini pukul ini, ternyata tidak ada orang di rumahnya. Yang kedua, pembeli sering menolak barang atau jasa yang telah dikirimkan dengan alasan tidak sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, metode pembayaran secara tunai seringkali dianggap sepele oleh pembeli, sebagaimana saat kurir mengantarkan pesanan barang atau jasa tersebut, ternyata konsumen atau pembeli itu tidak memiliki uang secara tunai sehingga harus ke ATM terlebih dahulu untuk mengambil uang tersebut. Tentu hal demikian akan merugikan kurir dalam mengelola waktu. Baik, sekian informasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.